Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi rohli sodri wa yarsir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Masitoh, Junudun Lamtaroha, Satira Husnayati, dan Muhammad Reza Aditya. Kami membahas materi terkait riba dalam transaksi kontemporer. Adapun pembahasannya yaitu, apa itu riba kontemporer? Apa saja macam-macam riba kontemporer? Apa hubungannya riba dengan multilevel marketing, arisan berantai, pasar modal, asuransi, dan bunga bank? Pembahasan pertama yaitu riba. Menurut Sartika 2016, riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu, di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbangan tertentu. Dengan bahasa lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harga pokok tanpa transaksi pengganti yang melegitimasi adanya penambahan tersebut. Jadi, dengan kata lain, pengertian riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Pembahasan selanjutnya ada macam-macam riba kontemporer. Di sini kami akan memaparkan sedikit mengenai riba kontemporer. Yang pertama ada multi level marketing. Selanjutnya ada bunga bank, asuransi, arisan berantai, dan pasar modal. Kemudian memasuki pembahasan berikutnya yaitu multi-level marketing. Apa itu multi-level marketing? Multi-level marketing atau yang biasa disebut dengan istilah MLM secara etimologi berasal dari bahasa Inggris. Multi berarti banyak, sedangkan level berarti jenjang atau tingkat. Adapun marketing berarti pemasaran. Jadi dari kata tersebut dapat dipahami bahwa MLM adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Selanjutnya ada bunga bank. Nah, bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian ada asuransi. Nah, asuransi ini merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Secara singkatnya, pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Nah, macam riba kontemporer yang terakhir yaitu arisan berantai. Mana arisan ini merupakan kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Selanjutnya ada hubungan antara riba dengan multi-level marketing, arisan berantai, pasar modal, asuransi, dan bunga bank. Ada dua skema yang sangat mendasari adanya riba dalam transaksi kontemporer. Yang pertama itu ada skema Ponzi, adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Nah, mekanisme dalam skema Ponzi ini adalah membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investor lain dalam jangka yang pendek, tingkat pengembalian yang terlalu tinggi. Dan yang kedua, ada skema piramida atau money game. Skema piramida adalah sebuah model bisnis yang merekrut anggotanya dengan menjanjikan pembayaran atau jasa apabila mereka berhasil merekrut orang lain dengan skema ini. Ada sistem skema piramida adalah sebagai berikut. 1. Mitra usaha dianjurkan untuk mendaftar berkali-kali atau beberapa kafling sekaligus agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kedua,
tidak ada barang atau jasa sebagai produknya. Kalaupun ada, hanya digunakan sebagai kedok dan harganya tidak sebanding dengan mutu dan kualitasnya. Ketiga, mengutamakan rekrut anggota sebagai pendapatan utama bukan dari penjualan pokoknya. Keempat, tidak ada pelatihan khusus bagi mitra usaha. Kelima, tidak ada buyback warranty karena barang atau jasa memang dianggap tidak penting. Keenam, tidak memiliki surat izin usaha penjualan langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, dari kedua skema yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak kegiatan-kegiatan yang terlarang menggunakan skema tersebut hanya untuk menghasut masyarakat seperti MLM, bunga bank, asuransi, pasar modal, dan arisan berantai. Jadi, kesimpulannya, dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau bisnis yang melibatkan orang banyak serta menjanjikan keuntungan yang sangat besar, maka harus dipertanyakan. Kita sebagai masyarakat harus teliti dalam menjalankan bisnis. Bermacam investasi yang dilarang oleh agama seperti multi-level marketing, asuransi, pasar modal, arisan berantai, dan bunga bank yang dapat merugikan masyarakat. Menjalankan bisnis bukanlah sekedar meraih keuntungan semata, namun bagaimana membangun sebuah relasi yang dapat menumbuhkan bisnis kita. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.